4 warga Kota Bengkulu menjadi korban jaringan scammer judi online di Kamboja setelah dijanjikan pekerjaan sebagai sales produk elektronik di Vietnam. Akibat perahu bocor saat melaut di perairan Pulau Segama, Lampung Timur, 5 nelayan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Sumsel United tampil dominan saat laga derby Sumatera Selatan kontra Sriwijaya FC di putaran kedua. Sumsel United menang meyakinkan 5-0. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, 4 warga Kota Bengkulu menjadi korban jaringan scammer judi online di Kamboja setelah dijanjikan pekerjaan sebagai sales produk elektronik di Vietnam. Para korban sempat mengalami perlakuan tidak manusiawi sebelum akhirnya berhasil kabur dan kini berada di KBRI. 4 warga Kota Bengkulu menjadi korban jaringan scammer judi online di Kamboja. Mereka sebelumnya dijanjikan pekerjaan sebagai sales elektronik di Vietnam oleh seorang pria asal Palembang. Setibanya di luar negeri, para korban justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja sebagai operator judi online disertai perlakuan tidak manusiawi. Ngecek tuh lah berapa hari baru cerita kami kok disuruh judul kali dak tuh keciknya kali dak do bisa komputer keciknya kami disentrum disiksa keciknya. Kalau tidak apa namanya tuh kami tidak memenuhi target kami disentrum di apa ceknya. Nelpon kami jam 12. Hanya lagi siap-siap. Sudah dimatikannya HP itu, nyala kabur. Dihidupinya lagi HP itu ngecek dek kami masih lari keceknya. Keempat korban akhirnya berhasil kabur bersama korban lain dan kini berada di KBRI. Bahwa KP2 MI sudah menyampaikan karena ini sudah menjadi kejahatan atau isu internasional, ini kita menunggu dari pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah tidak bisa melakukan apa-apa, kita mau memberikan ongkos, mereka tidak bisa pulang karena paspornya tidak ada. Paspor itu jadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian mereka juga harus menyelesaikan urusan-urusan di asal atau negara mereka berada. Proses pemulangan masih menunggu penyelesaian administrasi dan koordinasi lintas negara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, akibat perahu bocor saat melaut di perairan Pulau Segama, Lampung Timur, 5 nelayan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 5 nelayan yang terdampar di Pulau Segama, Lampung Timur. Evakuasi berlangsung sulit akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kelima nelayan ditemukan selamat setelah perahu mereka bocor saat melaut. Perkembangan operasi SAR pada hari ini, hari Selasa 20 Januari tahun 2026, terhadap kecelakaan kapal nelayan Mutiara Jaya yang karam di sekitaran Pulau Segama Kecil, Kabupaten Lampung Timur. Dengan jumlah korban sebanyak 5 orang yang merupakan warga Dusun Keramat, Lampung Selatan. Saat ini kami tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas melalui Posar Bakauheni yang didampingi oleh Ditpol Airut Polda Lampung, Satpol Airut Polres Lampung Selatan, dan juga keluarga korban. Alhamdulillah telah berhasil mengevakuasi seluruh korban dengan keadaan selamat dan selanjutnya dikembalikan ke kediaman masing-masing. Para korban sempat menyelamatkan diri ke pulau terdekat sebelum dievakuasi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, Raden Kalbadi, ayah Bupati Waikanan Ayu Asalasia, kembali menjalani pemeriksaan kedua penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan penguasaan lahan kawasan hutan di kabupaten ini. Raden Kalbadi, ayah Bupati Waikanan Ayu Asalasia,
diperiksa Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan penguasaan lahan kawasan hutan di kabupaten tersebut. Didampingi kuasa hukum, Raden Kalbadi yang juga ayah Ketua DPRD Waikanan Rial Kalbadi menjalani pemeriksaan selama sekitar 8 jam. Pemeriksaan tersebut merupakan kali kedua. Belasan pertanyaan 15 lebih sekian. Di klarifikasi ya, tahapan penyelidikan nanti kita dalami. Setiap perkembangan akan kita sampaikan pada teman-teman media. Nah, tadi saudara Pak siapa namanya tadi? Bustami. Ya, Pak Bustami dilakukan juga dengan materi pokok permasalahannya sama, ya, untuk mengklarifikasi mengenai lahan yang ada di Waikanan. Apa saksi ya lebih dari 5 saksi. Hari ini dilakukan klarifikasi. Nanti setiap perkembangan akan disampaikan oleh tim penyidik. Penyidik Kejati Lampung juga telah memeriksa sejumlah saksi lain, termasuk mantan Bupati Waikanan 2 periode Raden Adipati Surya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Waikanan, Lampung. Sedangkan dari Bangka, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung mencuri sepeda motor operasional milik sebuah pabrik es. Pelaku diketahui merupakan mantan karyawan pabrik tersebut. Seorang warga Kelurahan Pasir Padi, Pangkal Pinang ditangkap tim Jatanras Polda Babel usai mencuri sepeda motor operasional di sebuah pabrik es. Tersangka diketahui merupakan mantan karyawan di pabrik tersebut. Aksi pencurian terungkap saat seorang karyawan akan menggunakan motor operasional perusahaan, namun kendaraan tidak ditemukan di area parkir gudang. Pihak pabrik kemudian menelusuri rekaman kamera pengawas dan mendapati seorang pria membawa kabur sepeda motor milik perusahaan. Tim Jatanras di Treskrim Umum Polda Bangka Belitung telah berhasil menangkap seorang laki-laki berinisial RC alias Kami, umur 31 tahun, warga Pangkal Pinang, ya, telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian bermotor. Pelaku merupakan salah seorang residivis juga terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu yang dilakukan di daerah Palembang, seperti itu. Untuk pelaku saat ini gimana proses hukumnya? Untuk saat ini pelaku sudah menjalani proses hukum, yaitu menjalani penangkapan dan penahanan di Mapolda Bangka Belitung. Tersangka bersama barang bukti kini diamankan di Polda Bangka Belitung. Dari hasil pendalaman, tersangka diketahui merupakan residivis pencurian dan kekerasan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mana? Yang juga jadi sorotan, saudara, tak terima kekasihnya didekati pria lain. Seorang pemuda di Kota Bengkulu melukai teman pria pacarnya hingga mengalami luka tajam. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Seorang pemuda 19 tahun di Kota Bengkulu ditangkap polisi usai menusuk seorang pria yang merupakan teman pacarnya. Peristiwa terjadi di Jalan KZ Abidin, Kota Bengkulu, saat pelaku terlibat cekcok dengan korban lalu menusuk perut korban hingga luka serius. Setelah 2 bulan berlalu, pelaku JH ditangkap saat bekerja di Kelurahan Sidomulyo. Aksi ini dipicu rasa cemburu. Untuk pelaku sendiri itu JH, 19 tahun, pekerjaan buruh harian, alamatnya di Kelurahan Solebar. Untuk pelaku diamankan di tempat kerjanya di Hibrida. Ini motifnya apa nih? Setelah kita lakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, itu motif karena asmara. Beliau cemburu karena ceweknya itu didekati oleh korban. Nah, sehingga korban mendatangi pelaku dan melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban luka tusuk di bagian tangan dan di perut. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Bengkulu dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.
Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Petugas Satpol PP Kota Bengkulu dikejar seorang pedagang ayam bersenjata tajam saat penertiban di Pasar Panorama. Selain mengancam dengan senjata, pedagang itu juga mengancam akan meneror kediaman Kasatpol PP karena penertiban yang dilakukan. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu memanas ketika seorang pedagang ayam emosi dan mengacungkan 2 bilah senjata tajam mengejar kepala Satpol PP. Pedagang lain segera menenangkan situasi sehingga tak ada petugas yang terluka. Selain mengancam dengan senjata, pelaku juga mengeluarkan ancaman akan meneror bahkan membakar rumah Kasatpol PP karena dianggap berlebihan menertibkan PKL. Pasca insiden, Satpol PP melapor ke Polsek Gading Cempaka untuk membuat laporan pengancaman. Dan dia membawa 2 barang yang mengarah langsung kepada Satpol PP dan terusus memang menyebut nama Kasat, kepala Kasat Kasatpol PP. Dan hari ini setelah tadi kita ke Polsek meninjau di mana sebenarnya TKP-nya berada dan kita sudah lakukan sekarang kunjungan. Meski mendapat intimidasi, petugas tetap menertibkan pedagang yang melanggar. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan 2 tersangka baru dalam dugaan korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang tahun anggaran 2024. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1 miliar rupiah. Y dan MFR, 2 ASN Dinas Perkimtan ditetapkan sebagai tersangka baru dugaan korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang tahun anggaran 2024 pada Jumat 23 Januari 2026 sore. Penetapan keduanya dilakukan setelah penyidik memeriksa 139 saksi. Hasil pemeriksaan bersama ahli konstruksi dan Dinas Perkimtan menunjukkan dari 131 kegiatan yang diajukan, hanya 32 yang terrealisasi, sementara 99 kegiatan lainnya fiktif. Selain itu, kedua tersangka sebagai pejabat pembuat komitmen tidak memeriksa bahan material yang disediakan salah satu rekanan yang tidak sesuai kontrak. Bahwa dari saudara Y dan saudari Y dan saudara MFR selaku PPK, termin pertama dan termin kedua tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan oleh CP maupun mampu bersama. Berdasarkan perhitungan ahli juga, keuangan negara terdapat kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut sebesar 1.686.574.440 rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya ditahan di Rutan Pak Jo dan Lapas Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih dari Palembang, saudara, status hukum Haji Alim sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pemalsuan surat hak guna usaha dalam proyek pembangunan Jalan Tol Betung Tempino Jambi gugur setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Namun jaksa tetap menempuh jalur perdata untuk kerugian negara senilai 127 miliar rupiah. Jenazah Kemas Abdul Halim Ali atau Haji Alim, terdakwa dugaan korupsi pemalsuan surat hak guna usaha dalam proyek pembangunan Jalan Tol Betung Tempino Jambi, dimakamkan Jumat 23 Januari 2026 siang di halaman rumah di Jalan Dr. M. Isa Ilir Timur 2 Palembang, setelah sebelumnya jenazah disolatkan di Masjid Agung Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumsel memastikan status hukum almarhum gugur, sesuai KUHP yang menyatakan penuntutan gugur apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kejati segera mengirim surat kematian terdakwa ke Kejagung, yang nantinya diterbitkan sebagai surat keterangan penghentian penuntutan dan diserahkan ke majelis hakim. Oh ya, yang itu pasti nanti kita juga tetap akan terus kita kejar ya, yang namanya kerugian negara. Itu nanti kita juga sampaikan mekanismenya, akan kita sampaikan selanjutnya seperti itu. Biasanya kalau misalnya untuk terdakwa meninggal dunia itu biasanya diserahkan melalui jalur JPN ya, jadi itu perdata dan tata usaha negara melalui jaksa pengacara negara untuk mengejar terkait kerugian negara. Sidang perkara tetap dilanjutkan untuk memutuskan kasus tidak dilanjutkan.
5 Februari itu kan majelis kan bersidang. Biasanya penyerahannya bisa melalui surat, bisa di persidangan. Di persidangan itu nanti jaksa penuntut umum akan menjelaskan. Ya, jadi tetap aja ada proses persidangan untuk memberitahukan terkait hal tersebut. Ya, jadi nggak bisa langsung stop gitu saja. Tetap sesuai dengan agenda persidangan hari Kamis tanggal 5 Februari yang seharusnya jadwalnya putusan sela, tetapi mungkin itulah momen untuk menyerahkan surat tersebut mungkin. Meski status hukum almarhum gugur, Kejari Muba tetap menempuh jalur perdata untuk kerugian negara senilai 127 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saat sedang membeli es krim bersama anaknya, motor seorang guru di Palembang yang baru 2 bulan dibeli hilang dicuri. Pelaku membawa kabur motor korban sangat cepat. Motor seorang guru di Palembang baru 2 bulan dibeli, dicuri hanya dalam waktu singkat saat korban membeli es krim bersama anaknya. Aksi itu terjadi di sebuah toko es krim di Jalan Takwa Mata Merah, Sematang Borang pada Kamis 22 Januari 2026 siang. Korban sempat keluar toko karena mendengar kabar kecelakaan, namun tidak menyadari motor yang terlibat kecelakaan itu adalah motornya yang dicuri. Korban sudah melapor ke Polrestabes Palembang. Saya lagi beli minum. Oh, lagi minum. Itu kejadian berapa lama? Mungkin tidak terhitung berapa menitnya. Saya baru masuk, tiba-tiba pas masuk itu, pas saya ngambil bayar besok itu, tiba ada kecelakaan di depan itu. Ada kecelakaan, yang nabrak itu langsung lari, yang ditabrak itu stop kan lah. Rame itu orang, kami lihat. Pas kami lihat itu kok motor kami tidak ada. Mungkin bisa jadi yang nabrak itulah yang ngambil motor saya tuh. Polisi telah menerima laporan dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Laporan tersebut sudah kami terima, kemudian akan diproses oleh tim penyidik kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang. Untuk diimbau kepada masyarakat, yang pertama harus selalu waspada dan hati-hati. Yang kedua, kiranya kalau memarkirkan sepeda motor di tempat yang aman. Yang ketiga, untuk dilakukan penambahan, kalau bisa tambahan kunci tambahan untuk supaya lebih aman, dan yang keempat diparkirkan di tempat aman itu maksudnya supaya terlihat di semua orang dapat melihat sepeda motor yang diparkirkan tersebut. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan motornya bisa kembali, mengingat kendaraan itu rutin digunakan untuk mengajar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor di perkantoran Pemkab Banyuasin Desember 2025. Pelaku ditangkap bersama barang bukti sepeda motor hasil curian. Gambar ini memperlihatkan penangkapan FA 18 tahun, tersangka pencurian motor yang sering beraksi di kawasan perkantoran Pemkab Banyuasin. Tersangka ditangkap unit Bidum Polres Banyuasin. Pencurian terakhir dilakukan Desember 2025 dengan korban seorang tenaga honorer yang kehilangan motornya saat terparkir di Dinas Dukcapil Banyuasin dalam kondisi terkunci. Polisi menyita motor hasil curian serta peralatan untuk merusak kunci kontak. Tersangka mengaku mencuri karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Polisi masih menyelidiki dugaan lokasi lain yang menjadi sasaran tersangka, menyusul laporan kehilangan motor di wilayah itu. Kami ungkap dengan mengamankan seorang tersangka yang sudah beberapa kali melakukan aksinya dengan menggunakan kunci palsu ataupun kunci T yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan aksinya mengambil kendaraan roda 2 milik korban. FA kini ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sebesar 1,2 triliun rupiah pada 2026 yang bersumber dari berbagai objek pajak, mulai kendaraan bermotor dan alat berat hingga pajak bahan bakar.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sebesar 1,2 triliun rupiah pada 2026. Target ini ditetapkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Penerimaan pajak bersumber dari berbagai objek, mulai pajak kendaraan bermotor, alat berat hingga pajak bahan bakar. Pajak PKB, pajak bahan bakar, pajak BPNKB, termasuk pajak alat berat, pajak air permukaan. Jadi kita termasuk juga option LNB. Nah ini kan kita ditargetkan di pajak daerah ini kan lebih kurang 998 miliar itu yang pajak daerah. Tapi secara keseluruhan termasuk retribusi di OPTD kita sekitar 1,2 triliun. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan penerimaan melalui pemutahiran data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Tempat pengolahan sampah berbasis teknologi resmi beroperasi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk mengurangi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan sampah. Bersama mengucapkan bismillah. 3. Tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle berbasis teknologi beroperasi di Selindung, Pangkal Pinang. Fasilitas ini ditujukan untuk mengurangi volume sampah dan mengoptimalkan pengolahan sampah kota. TPS 3R dilengkapi 4 mesin utama yang mengolah sampah rumah tangga melalui pemilihan mekanis. Ya, kita pasti mengurangi sampah Pangkal Pinang walaupun skala kecil. Kita berusaha mengurangi dengan diolah sampah-sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga, jadi tidak lagi menumpuk di TPA. Sampah plastik diolah menjadi paving block, sementara sampah organik menjadi pupuk. Plastik-plastiknya dipres di sini, dipres juga bisa dihilirkan kembali, tapi ini kita belum punya alat untuk menghilirkannya. Misalnya membuat ember dan segala macam, ya tali rafia misalnya kan, belum ada, jadi kita jual ke pabrik Jakarta. Meski demikian, sebagian residu masih dialihkan ke fasilitas pengolahan lanjutan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Beralih ke Sumsel, saudara, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada hutan di Sumatera Selatan. Upaya pemulihan terus diperkuat dengan kerjasama pemerintah, korporasi, dan masyarakat, termasuk gerakan penanaman pohon di kawasan perkotaan. Kami mengundang kepada GNLPPNPI. Lebih dari 5.000 hektar hutan di Sumatera Selatan terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2025. Meski area terdampak cukup luas, kerusakan hutan dinilai masih relatif terjaga. Pemulihan hutan dan pelestarian lingkungan membutuhkan peran bersama, tidak hanya pemerintah, juga korporasi dan masyarakat. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai aksi penanaman pohon. Insya Allah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kehutanan Provinsi kami akan bekerja yang semaksimal mungkin untuk menjaga, mengembalikan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Setiap upaya kita ada area kawasan hutan yang terbuka pasti disertai dengan upaya untuk pemulihan. Di perkotaan, ketersediaan ruang hijau masih terbatas. Pemerintah Kota Palembang pun memperkuat gerakan penanaman pohon. Gagasan dari Bapak Wali Kota Palembang, ke depan kita bukan hanya menanam pohon hias, tetapi buat peneduh, tetapi juga menanam pohon buah, di mana pohon buah ini selain manfaatnya bisa merindangkan kota, meneduhkan kota, juga buahnya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Gerakan tersebut untuk menekan dampak pemanasan global dan menjaga keseimbangan lingkungan. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lain, saudara, angka stunting di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan hingga 15,9%, terbaik kedua secara nasional. Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8% berdasarkan SSGI 2024 yang diumumkan pada 2025.
Di Sumatera Selatan, angka stunting juga menurun signifikan menjadi 15,9% dan menjadi penurunan terbaik kedua secara nasional. Capaian ini menunjukkan hasil kolaborasi lintas sektor meski stunting masih memerlukan penanganan berkelanjutan melalui pemantauan gizi, perbaikan sanitasi, dan deteksi dini sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Kalau makanannya udah tersedia seimbang, tapi tidak cuci tangan dengan sabun gitu ya, atau airnya, kualitas airnya yang buruk, tentu makanan yang dimakan akan bertarung dengan infeksi, sehingga harusnya makanan ini fokus pada pertumbuhan, malah dia pecah fokus gitu ya, harus untuk melawan bakteri, kuman. Ketika ibu punya anak ya, bayi balita, itu rutinlah untuk mengikuti posyandu ataupun kontrol ke dokter anak secara rutin untuk memantau pertumbuhan anak. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan termasuk melalui program makan bergizi gratis untuk menekan stunting dan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, skuad Sumsel United tampil dominan saat laga derby Sumatera Selatan kontra Sriwijaya FC di putaran kedua. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sumsel United menang meyakinkan 5-0. Laga derby Sumatera Selatan terjadi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang saat Sriwijaya FC menjamu Sumsel United pada putaran kedua Championship 2025-2026. Berlangsung dalam tensi tinggi, Sumsel United tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan 5-0. Rahmat Hidayat menjadi pembuka keunggulan lewat 2 gol pada menit ke-10 dan 61. Sementara Juninho Cabral tampil gemilang dengan hat-trick melalui gol penalti menit ke-22, dilanjutkan gol menit 29 dan 90. Meski kalah besar, jajaran pelatih Sriwijaya FC tetap mengapresiasi perjuangan pemain. Dengan kondisi tim saat ini, Sriwijaya FC berkomitmen menuntaskan seluruh sisa laga musim ini. Saya bersyukur bisa menjalankan pertandingan hari ini dengan kondisi yang ya seperti yang diketahui apa adanya. Kita tetap komitmen saya dengan pemain yang ada menuntaskan pertandingan ini dan selanjutnya juga komitmennya ya dijalankan gitu. Di kubu lawan, keunggulan cepat membuat Sumsel United tampil percaya diri dan mampu mengendalikan jalannya laga. Yang membutuhkan kita mungkin lebih pede itu karena gol pertama kita semuanya bisa kendalikan, tapi Sriwijaya sangat punya fighting spirit untuk bisa menyamakan kedudukan tadi. Cuma kita lebih struktur organisasinya dalam bertahan dan menyerang cukup bagus itu aja. Tambahan 3 poin membuat Sumsel United bertahan di peringkat 3 klasemen sementara grup 1 dengan raihan 30 poin, menyamai poin Adiaksa FC Banten di posisi kedua. Sementara Sriwijaya FC tetap tertahan di dasar klasemen grup 1. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. 4 warga Kota Bengkulu menjadi korban jaringan scammer judi online di Kamboja. Mereka sebelumnya dijanjikan pekerjaan sebagai sales elektronik di Vietnam oleh seorang pria asal Palembang. Setibanya di luar negeri, para korban justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja sebagai operator judi online disertai perlakuan tidak manusiawi. Ngecek tuh lah berapa hari baru cerita kami kok disuruh judul kali datu kecilnya, kali do bisa komputer kecilnya kami disentrum disikso kecilnya. Kalau tidak apa namanya tuh kami tidak memenuhi target kami disentrum di apa kecilnya. Menelpon kami jam 12, hanya lagi siap-siap. Sudah dimatikannya HP tuh, nyala kabur. Dihidupinya lagi HP tuh ngecek dek kami masih lari kecilnya. Keempat korban akhirnya berhasil kabur bersama korban lain dan kini berada di KBRI. Bahwa
KP2 MI sudah menyampaikan karena ini sudah menjadi kejahatan atau isu internasional. Ini kita menunggu dari pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mau memberikan ongkos, mereka tidak bisa pulang karena paspornya tidak ada. Paspor itu jadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian mereka juga harus menyelesaikan urusan-urusan di asal atau negara mereka berada. Proses pemulangan masih menunggu penyelesaian administrasi dan koordinasi lintas negara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Tim SAR gabungan mengevakuasi 5 nelayan yang terdampar di Pulau Segama, Lampung Timur. Evakuasi berlangsung sulit akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kelima nelayan ditemukan selamat setelah perahu mereka bocor saat melaut. Perkembangan operasi SAR pada hari ini, hari Selasa 20 Januari tahun 2026 terhadap kecelakaan kapal nelayan Mutiara Jaya yang karam di sekitaran Pulau Segama Kecil, Kabupaten Lampung Timur, dengan jumlah korban sebanyak 5 orang yang merupakan warga Dusun Keramat, Lampung Selatan. Saat ini kami tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas melalui Posar Bakauheni yang didampingi oleh Ditpol Airut Polda Lampung, Satpol Airut Polres Lampung Selatan, dan juga keluarga korban. Alhamdulillah telah berhasil mengevakuasi seluruh korban dengan keadaan selamat dan selanjutnya dikembalikan ke kediaman masing-masing. Para korban sempat menyelamatkan diri ke pulau terdekat sebelum dievakuasi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Laga derby Sumatera Selatan terjadi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang saat Sriwijaya FC menjamu Sumsel United pada putaran kedua Championship 2025-2026. Berlangsung dalam tensi tinggi, Sumsel United tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan 5-0. Rahmat Hidayat menjadi pembuka keunggulan lewat 2 gol pada menit ke-10 dan 61. Sementara Juninho Cabral tampil gemilang dengan hat-trick melalui gol penalti menit ke-22 dilanjutkan gol menit 29 dan 90. Meski kalah besar, jajaran pelatih Sriwijaya FC tetap mengapresiasi perjuangan pemain. Dengan kondisi tim saat ini, Sriwijaya FC berkomitmen menuntaskan seluruh sisa laga musim ini. Saya bersyukur bisa menjalankan pertandingan hari ini dengan kondisi yang ya seperti yang diketahui apa adanya. Kita tetap komitmen saya dengan pemain yang ada menuntaskan pertandingan ini dan selanjutnya juga komitmennya ya dijalankan gitu. Di kubu lawan, keunggulan cepat membuat Sumsel United tampil percaya diri dan mampu mengendalikan jalannya laga. Yang membuat kita mungkin lebih pede itu karena gol pertama kita semuanya bisa kendalikan. Tapi Sriwijaya sangat punya fighting spirit untuk bisa menyamakan kedudukan tadi. Cuma kita lebih struktur organisasinya dalam bertahan dan menyerang cukup bagus itu aja. Tambahan 3 poin membuat Sumsel United bertahan di peringkat 3 klasemen sementara grup 1 dengan raihan 30 poin. Menyamai poin Adiaksa FC Banten di posisi kedua. Sementara Sriwijaya FC tetap tertahan di dasar klasemen grup 1. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.